Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam menjalani kehidupan manusia di dalam jalan kehidupan dan di dalam jalan kerohanian, berhadapan dengan sikap kelemahan yang ada dalam diri kita masing-masing, yaitu ketegaran hati dan keras kepala. Inilah akar pemberontakan, akar perselisihan, akar dari segala perpecahan. Sifat inilah yang dihadapi oleh Nabi Yeskiel tadi dalam bacaan pertama saat ia menghadapi bangsa Israel. Betapa hati mereka keras membatu, betapa tegar tengkuk mereka ini. Namun di satu sisi tak jera dan tak henti, Tuhan mengutus para nabi untuk mengingatkan dan menobatkan orang-orang Israel. Entah didengar, entah tidak. Itu karya Tuhan. Karya Allah selalu menobatkan manusia. Entah ada yang bertobat ataupun tidak ada yang bertobat. Betapa kasihnya Allah pada kita. Kekerasan hati ini pula yang dihadapi Yesus pada saat Yesus datang ke tanah asalnya, Nazaret. Awalnya orang Nazaret kagum atas beberapa mujizat yang dilakukan oleh Yesus dan takjub oleh kata-kata kuasa pengajaran Yesus. Namun dalam sekejap rasa takjub itu berubah setelah mereka sadar Yesus itu tukang kayu dan anak Maria. Hati mereka mengeras, mereka tidak percaya, bahkan ketakjuban itu memudar, menghilang. Yesus pun tidak berbuat apa-apa di tanah Nazaret. Ia ditolak, ia tidak mampu mengadakan mujizat, ia tidak mampu menghadirkan karya keselamatan dari Tuhan. Mengapa sampai demikian, saudara-saudariku? Kita bersama-sama harus sadar bahwa mujizat dan tanda-tanda itu hanya terjadi kalau ada iman, ada kepercayaan. Ini modal utama dan dasar kuat untuk terjadinya mujizat. Nah, sekarang kalau kita kontekskan dengan suasana kita saat ini. Kita bersama-sama sedang prihatin menghadapi situasi pandemi. Kita bersama-sama sedih. Banyak saudara-saudari kita yang terserang, berjatuhan, bahkan beberapa gugur secara mendadak dan tidak mampu ditolong. Situasi ini membuat kita membutuhkan kehadiran dan campur tangan Tuhan atas diri kita, terutama atas saudara-saudari kita yang sakit COVID-19. Apakah memungkinkan? Bagaimana caranya? Ingat saudaraku, kembali kepada situasi Yesus yang tidak bisa membuat mujizat karena tidak diketemukan iman dan kepercayaan di dalam diri orang-orang Nazaret. Maka modal utama mujizat Allah adalah iman, kepercayaan. Dan bagaimana kita bisa membangun suatu dasar iman yang kokoh? Bapak Ibu, dasar iman yang kokoh semata-mata tidak dilandasi oleh karena kita sudah banyak melihat mujizat dan tanda-tanda. Bukan itu. Paulus sendiri pun berkata, berkali-kali saya katakan dalam surat kedua kepada jemaat di Korintus, aku percaya bukan karena melihat, aku tahu Tuhan bukan karena melihat,
tetapi karena percaya. Jadi dasar dari iman bukan semata-mata karena kita sudah melihat keajaiban-keajaiban, mujizat penyembuhan Tuhan. Bukan itu. Iman memang adalah anugerah. Itu harus kita sadari. Anugerah dari Tuhan. Tetapi anugerah ini akan menjadi sebuah kesia-siaan kalau kita sendiri tidak membangun dasar iman yang kuat. Maka kita di satu pihak harus membangun sendiri dasar iman. Bagaimana caranya? Kita harus membangun suasana pikiran, suasana hati, suasana batin yang positif. Penuh keyakinan, penuh kasih, penuh sukacita dan harapan. Ini yang harus ada di dalam pikiran, hati dan jiwa kita. Suasana batin yang positif. Saya teringat baru-baru ini mendengar kasus seorang putri baru lulus dari kedokteran. Dan baru lulus kedokteran itu kan langsung koas. Dan konon katanya koas itu adalah masa-masa yang paling berat sekali. Karena harus ujian bertatapan dengan para dokter senior. Suatu hari dia harus ujian dengan bahan yang banyak. Dia pelajari sedikit-sedikit, akhirnya dia kuasai dan dia yakin. Namun pada saat ia mendengar bahwa nanti dokter yang akan menguji dia adalah seorang dokter yang killer, pelit memberi nilai, keras, kata-kata dokter ini pedas dan menyakitkan. Putri ini langsung penuh ketakutan, pesimis, hilang kepercayaan diri, dan menjadi tidak berdaya. Lihat, sistem kepercayaannya hancur oleh cerita-cerita yang belum nyata bagi dia. Ini yang saya maksudkan. Kita harus membangun sistem pikiran, hati dan jiwa yang positif. Apa yang bisa kita lakukan, saudara-saudaraku? Mari setiap hari kita belajar untuk selalu setia, tersenyum, bahkan sampai tertawa. Konon seorang bayi itu sehari bisa 300 kali tertawa. 300 kali. Dan anak remaja sampai orang dewasa itu sehari hanya 6 sampai 3 kali tertawa dalam sehari. Mengenaskan. Hilangnya sampai ratusan kemampuan untuk tersenyum dan tertawa. Tersenyum dan tertawa adalah membangun energi positif. Suasana pikiran, hati, dan jiwa yang bersih. Mungkin Anda berkata, tapi pastor kan kita punya ketakutan, punya kekhawatiran. Lawan, jangan menyerah. Kalau Anda menyerah pada ketakutan, kekhawatiran, ya seperti perempuan tadi, si gadis tadi. Sistem kepercayaannya ambruk dan tak berdaya. Saudariku, cobalah yang kedua, seperti yang beberapa saat saya katakan, belajarlah untuk mampu bersyukur. Dan bersyukur itu muncul dari apa? Dari hidup kita yang bersentuhan dengan keindahan. Alami kembali keindahan-keindahan alam. Setangkai bunga, sehelai daun, alami keindahannya. Alami kembali bergaul dengan binatang kesayangan Anda. Alami keindahan pada saat Anda mendengar musik lantunan nada demi nada. Alami kembali keindahan pada saat Anda berkumpul dengan keluarga Anda.
tertawa, bersukacita dengan orang-orang yang Anda sayangi. Bapak Ibu, inilah suasana yang bisa menjadikan dasar iman kita. Di saat kita membangun dasar pikiran, suasana hati dan jiwa kita yang positif, maka mujizat Allah akan terjadi dalam hidup kita. Marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin mampu membangun suasana positif bagi hidup kita sendiri, juga bagi hidup di sekitar kita.